Louis Vuitton adalah brand mewah nomor 1 di dunia, yang bernilai lebih dari 30 miliar dolar, atau yang jika dirupiahkan, bisa mencapai 420 triliun. Sejarahnya dimulai pada abad ke-19, bermula dari seorang remaja gelandangan yang hanya bisa bermimpi untuk menjadi sukses. Dia bekerja serabutan dengan para pengrajin untuk bisa bertahan hidup. Meskipun upah yang dia dapat jauh dari kata layak, dia mempelajari banyak keterampilan berharga yang suatu saat akan menghasilkan miliaran dolar. Pada tahun 1821, Louis Vuitton lahir dan dibesarkan di Annecy, Prancis dengan ayah seorang petani dan ibu seorang pembuat topi. Pada saat itu, Prancis masih dalam masa pemulihan setelah Perang Napoleon, dan banyak petani mengalami kebangkrutan, termasuk keluarganya. Sejak usia muda, Louis tidak punya pilihan selain bekerja di ladang keluarga. Dari pagi hingga senja, dia menanam dan mengumpulkan hasil tanaman, memelihara hewan ternak, dan mengumpulkan kayu bakar. Ketika Louis berusia 10 tahun, hidupnya menjadi lebih sulit. Ibunya meninggal, dan segera setelah itu, ayahnya menikah lagi. Ibu tirinya sangat jahat, sehingga membuat hidup Louis semakin menderita. Setelah Louis berusia 13 tahun, dia memutuskan kabur dari rumah untuk pergi ke Paris dengan berjalan kaki, tanpa uang dan makanan. Untuk menghidupi dirinya, ia bekerja serabutan di tempat para pengrajin dan tukang kerajinan, yang kemudian mengajarkannya cara membuat kerajinan. Namun, dia tidak memiliki uang untuk menyewa tempat tinggal, sehingga dia harus menggelandang di jalanan. Dia bahkan sering tidur di hutan, hanya dengan memakai jubah agar tidak kedinginan. Pada saat itu, jalur kereta api pertama ke Paris baru saja dibuka. Perjalanan menjadi lebih mudah diakses, dan industri mulai berkembang. Para pengrajin memanfaatkan hal ini dengan membuat kotak khusus untuk kaum bangsawan. Para bangsawan sering bepergian dengan membawa lukisan, alat musik, dan perabotan, sehingga membutuhkan kotak yang dapat menampung dan tahan lama selama perjalanan yang panjang. Karena Louis telah belajar beberapa keterampilan membuat kerajinan selama perjalanannya menuju Paris, dia memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan di bidang tersebut. Dia akhirnya sampai di Paris ketika umurnya menginjak 16 tahun. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan, Louis akhirnya diterima menjadi karyawan magang di tempat pengrajin, bernama Monsieur Maréchal. Meskipun Louis tidak menghasilkan banyak uang, kemauannya untuk belajar, membuka peluang dan memberinya hasil yang lebih dari sekadar uang. Barang yang Louis buat menjadi favorit pelanggan-pelanggan Maréchal, sehingga permaisuri Prancis pun ikut tertarik dan menunjuknya sebagai pembuat kotak pribadinya. Setelah bekerja untuk permaisuri selama setahun, kotak buatan Louis semakin diminati. Melihat kesempatan itu, dia memutuskan untuk membuka toko pertamanya. Dari awal, Louis memiliki gagasan untuk menciptakan produk-produk baru yang mengubah standar industri. Pada saat itu kotak-kotak tradisional dibuat dengan kulit dan berbentuk persegi panjang. Penutupnya berbentuk kubah agar air tidak merembes melalui kulit. Hal ini membuat kotak-kotak tersebut tidak dapat ditumpuk dan memakan waktu untuk dimuat. Untuk mengatasi masalah ini, Louis bereksperimen dengan bahan-bahan baru dan dia memilih kanvas. Dibandingkan dengan bahan kulit, kanvas lebih ringan, tahan lama, dan lebih tahan air. Hal ini memungkinkan kotak buatan Louis memiliki penutup yang sederhana dan rata yang membuat mereka dapat ditumpuk dan lebih mudah dimuat. Kotak-kotak buatan Louis tampak bersih dan modern berkat bahan-bahan anti-air yang berwarna abu-abu. Dengan menggunakan bahan kanvas, Louis menciptakan peti lapisan. Produk baru ini menandai lahirnya koper modern. Meskipun pelanggan masih ragu akan kelebihan produk barunya, produk ini laris dalam waktu 2 tahun dan dikenal sebagai aksesoris yang elegan dan wajib dimiliki. Setelah itu, Louis berusaha melakukan hal yang sama dengan sebuah penemuan barunya, yaitu tas tangan. Pada saat itu, tas tangan tidak diterima oleh masyarakat. Banyak orang mengeluh bahwa tas tangan tidak elegan, besar, dan akan menyebabkan cedera pada wanita. Namun, Louis percaya bahwa tas tangan memiliki potensi, dan dia mulai membuatnya dengan kanvas. Benar saja, produk barunya langsung laku keras, dan menciptakan permintaan untuk membuat lebih banyak model, sehingga wanita dapat menggabungkannya dengan berbagai pakaian.
Louis tidak dapat bekerja sendiri dan akhirnya dibantu oleh putranya yang bernama George. Seperti ayahnya, George menciptakan gagasan-gagasan baru yang mengubah standar industri. Dia menciptakan kunci tumbler yang dapat mencegah pencurian, karena pada masa itu kebanyakan kotak hanya memiliki kunci yang dapat mudah dibobol. Produk keluarganya itu menjadi semakin diminati, tapi segera setelah itu, produksi terhenti. Perang meletus dan menghancurkan bisnis tersebut, membuat Louis menggelandang untuk kedua kalinya. Louis dan keluarganya dipaksa untuk meninggalkan rumah dan bengkel mereka. Mereka terpaksa tinggal di tempat penampungan sempit di antara ribuan pengungsi lainnya. Makanan menjadi begitu langka sehingga keluarga Vuitton hampir mati kelaparan. Ketika perang berakhir, Louis kembali pulang. Dia hancur melihat alat dan bahan-bahannya dicuri dan bengkelnya hancur. Menggunakan sisa tabungannya, Louis langsung membangun kembali bengkelnya dan mencari lokasi toko baru. Beruntungnya, harga properti saat itu turun karena perang. Louis memanfaatkan kesempatan tersebut dan membeli toko di kawasan elit. Dalam beberapa bulan setelah dibuka kembali, bisnisnya berkembang pesat lagi, dan pesanan datang dari seluruh dunia. Louis sekarang merasa perlu untuk mencoba gagasan-gagasan baru yang lebih berani. Pada saat itu, teknologi sudah cukup maju untuk mencetak pola custom pada kain. Dan karena kanvas adalah kain, Louis bisa menciptakan serangkaian kotak yang dilapisi pola bergaris. Desain baru ini langsung laku keras karena dianggap mampu memberi seseorang cara untuk menonjolkan diri di antara orang lain. Ini juga membuat produknya lebih sulit untuk dipalsukan. Setelah itu, Louis menerima begitu banyak pesanan internasional, sehingga dia memutuskan membuka toko di London. Penambahan toko ini juga diikuti perluasan pelanggan, yang mencakup lebih banyak kerajaan dan penjelajah. Mulai saat itu, Louis dikenal sebagai satu-satunya perancang yang produk-produknya dapat ditemukan baik di rumah para elit maupun di hutan hujan eksotis. Louis memutuskan untuk merilis katalog pertamanya untuk memudahkan pemesanan. Ini adalah langkah praktis yang pasti akan membawa bisnisnya ke puncak. Tapi di tahun yang sama, sebuah tragedi tak terduga menghancurkan usaha Louis. Louis tiba-tiba meninggal di rumahnya pada usia 72 tahun. Penyebab kematiannya tetap tidak diketahui. Sekarang terserah pada George untuk melanjutkan rencana yang tidak selesai dari ayahnya. Georges tidak membuang waktu untuk mengembangkan bisnisnya. Dia pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri pameran dunia. Pengalaman itu membuatnya menyadari bahwa dia membutuhkan jaringan penjualan internasional. Beruntungnya, dia bertemu seseorang di pameran yang bisa membantunya. Dia bernama John Wanamaker. John memelopori konsep toko serba ada atau department store dan menciptakan label harga. Setelah bertemu dengan George, dia mulai menjual produk LV di tokonya yang berada di New York. Itu pertama kalinya produk LV dijual di Amerika Serikat. Pada saat itu, George membuat monogram sebagai kenang-kenangan atas ayahnya, yaitu pola bunga dengan huruf L dan V yang saling terkait. Pelanggan terkejut melihat monogram pada produknya. Mereka biasanya hanya menghias nama atau inisial mereka sendiri di tas. Tapi akhirnya zaman berubah, dan desain baru itu laris. Mulai saat itu, George dan anaknya yang bernama Gaston terus mengikuti jejak Louis dengan menciptakan desain-desain baru. Karya-karya yang mencolok termasuk tas untuk penggunaan sehari-hari, kipol, tas untuk membawa anggur dan sampahnya. Pada saat itu, George sudah bertugas di seluruh Amerika Serikat dan membangun jaringan distribusi. Seperti ayahnya, dia pasti akan membawa bisnis ke puncak baru. Tapi sayangnya, sejarah berulang. George meninggalkan Gaston anaknya seorang diri untuk menyelesaikan rencana Louis yang belum selesai. Gaston memiliki awal yang kurang beruntung. Perang Dunia Kedua meletus, dan kontrak-kontrak dibatalkan. Gaston tidak punya pilihan selain menutup pabrik dan toko LV. Setelah perang berakhir, Gaston memberikan tugas kepada anak-anaknya yang bernama Henry, Jacques, dan Claude untuk membangun kembali perusahaan. Dengan bimbingan ayah mereka, anak-anak laki-laki itu memastikan bahwa koper model baru akan dibuat setiap tahun. Tetapi setelah Gaston meninggal, bisnis menjadi kurang berkembang. Koper keras menjadi kurang populer. Terjadi bertentangan antar mereka tentang cara menjalankan perusahaan. Jadi mereka meminta suami dari saudari mereka yang bernama Henry Racamier untuk mengambil alih perusahaan. Saat itu, Henry juga memiliki perusahaan perdagangan baja yang menghasilkan keuntungan besar. Dia memiliki naluri bisnis yang tajam. Dia mengubah LV dari grosir menjadi retail dan menjangkau pasar Asia.
Dalam 6 tahun, penjualan LV melonjak dari 20 juta dolar menjadi lebih dari 260 juta dolar. Pada saat itulah Henry mengubah perusahaan LV menjadi publik, sehingga orang lain bisa membeli sahamnya. Pada tahun 1987, Henry mengumumkan bahwa perusahaan LV bergabung dengan perusahaan Moet Hennessy, yang merupakan produsen sampanye dan konyak, untuk membentuk konglomerasi barang mewah yaitu LVMH. Tujuan kedua perusahaan itu adalah mencegah ancaman pengambil alihan dari luar. Meskipun merger tersebut memungkinkan LV untuk memperluas investasinya, Henry akhirnya terlibat dalam perselisihan manajemen dengan Presiden Moet Hennessy yang bernama Alain Chevalier. Dalam upaya untuk mendapatkan kontrol perusahaan, Henry meminta seorang pengembang properti bernama Bernard Arnault untuk menjadi sekutunya. Mungkin ini akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya, karena tidak lama setelah itu, Henry menyadari bahwa Bernard telah mengkhianatinya dan malah bersekutu dengan keluarga Moet Hennessy. Bernard secara rahasia membeli mayoritas saham di LVMH dengan nilai 43,5% untuk dirinya sendiri, yang secara otomatis menjadikannya pemilik LVMH. Hal itu mendapatkan dukungan dari keluarga Moet Hennessy. Setelah itu, pertempuran hukum antara Henry dan Bernard dimulai. Namun sial bagi Henry, pengadilan memenangkan Bernard dan memaksa Henry untuk mundur dari perusahaannya sendiri. Sejak itu, LV telah berkembang ke dalam bisnis jam tangan, perhiasan, dan kacamata, dan terus meluncurkan tas ikonik. Perusahaan juga terus membuat segalanya sendiri. Pengrajin harus berlatih selama 2 tahun, dan beberapa bagian memerlukan 300 tahap untuk dirakit. Saat ini, LV menduduki peringkat sebagai merek mewah nomor 1 di dunia, dan valuasinya telah mencapai lebih dari 30 miliar dolar. Sini adalah kisah bagaimana seorang remaja gelandangan menciptakan koper modern dan meletakkan dasar untuk sebuah kekaisaran miliaran dolar.